Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Udah begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Ya, oke. Buat teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kita, sayang kita Opini Bang Leo. Di sini kita akan membahas satu statement yang baru saja muncul di kanal berita ya, berita nasional dan juga di sosial media. Ini pengumuman respon gimana ya, pengumuman jumpa pers rilis lah gitu, lebih tepatnya tuh dari seorang sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, itu Hasto ya, Pak Hasto yang mempermasalahkan status ini apa, status presiden Jokowi ya, apakah dia masih di anggota PDIP atau tidak gitu ya. Jadi statusnya keluarga Jokowi itu di PDI apa enggak gitu ya. Ini masih tercatat sebagai anggota PDI atau enggak gitu ibaratnya ya, karena tidak dirilis secara resmi dan gamblang gitu ya, karena ya jadi simpang siur nih gitu. Jadi membingungkan gitu ya teman-teman ya, sangat-sangat membingungkan gitu. Jadi akhirnya dengan tegas Hasto mengatakan Pak Jokowi dan keluarganya sudah bukan dari PDIP lagi. Ini makin seru nih teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak dulu video berikut ini. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi. Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita, dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA
Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Sehingga saudara-saudara sekalian, keanggotaan PD Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PD Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satya Eva Jayati, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai. Terungkap 2 alasan PDIP memecat Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Pertama, karena dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang bertentangan dengan keputusan partai. Sebab PDIP telah mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Lalu alasan yang kedua karena pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi. PDIP menganggap pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi ini sebagai pelanggaran berat. Nah, lalu kenapa bisa dianggap sebagai pelanggaran berat? Jubir PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan pertemuan tersebut dianggap tidak hanya sebagai komunikasi politik biasa, tetapi sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap keputusan partai. Pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai. Itu Pak, terima kasih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Bagi PDIP, sikap Effendi Simbolon kali ini merupakan pembangkangan terhadap keputusan partai. Pemecatan ini dianggap sebagai bentuk penegakan disiplin dalam partai karena telah melanggar kode etik dan anggaran dasar rumah tangga partai. PDIP menganggap bahwa ketidakpatuhan terhadap arahan partai, terutama dalam hal dukungan politik, harus mendapatkan sanksi yang tegas demi untuk menjaga integritas dan konsistensi partai. Jadi mengapa PD Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk tipukannya rempet itu? Apakah mereka tidak melihatkan Jokowi bisa melakukan hal itu? Kemudian saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia, dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Ya. Kita merasakannya. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemaksulan terhadap Jokowi, tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudara kita. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua,
Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Iya. Dari Pilpres sampai Pilkada, PDIP kalah telak dari Gerindra. Dan inilah 5 calon gubernur dari Partai PDIP yang menelan kekalahan sangat pahit. Yang pertama ada pasangan calon gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Jahrul Adjar, yang kalah telak dari pasangan cagup Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Yang kedua pasangan cagup Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, yang kalah telak dari pasangan cagup Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Yang ketiga cagup Jawa Barat JJ Wiradinata dan Rona, kalah telak dari pasangan cagup Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Yang keempat pasangan cagup Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri, kalah telak dari pasangan cagup Bobi Nasution dan Surya. Dan yang terakhir ada pasangan cagup Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi, kalah telak dari pasangan cagup Andra Soni dan Dimyati. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Surat terbuka untuk Banteng PDIP kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, khususnya para pengurus dan anggota yang merasa bangga dengan simbol banteng. Dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan protes keras atas sikap merendahkan dan menghina warga Jawa Tengah yang telah disampaikan oleh beberapa anggota partai kalian. Tidak seharusnya kalian, sebagai pemimpin dan bagian dari partai yang konon besar, merasa berhak merendahkan kami dengan menyebutkan Provinsi Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan menyebut kami sebagai bagian dari provinsi termiskin. Wahai Banteng, jangan lupa bahwa tuan-tuanmu yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah seperti Bibit Mulyono dan Ganjar Pranowo tidak akan pernah mencapai posisi itu tanpa dukungan rakyat Jawa Tengah. Tanpa kami, tanpa suara kami, kalian tidak akan berada di posisi yang kalian nikmati sekarang. Apakah kalian lupa bahwa di balik kemegahan partai kalian, ada kami yang terus bekerja keras di tanah ini? Tuan-tuan kalian, yang sudah bertahun-tahun memimpin provinsi ini, sudah sepatutnya introspeksi diri. 15 tahun Jawa Tengah dipimpin oleh Partai Banteng, tetapi kenyataan yang ada adalah ketidakpecusan dalam kerja nyata. Pembangunan yang seharusnya bisa meringankan beban kami malah seringkali berakhir pada janji-janji kosong. Sekarang, jika kalian kalah, alih-alih mengakui kesalahan, kalian justru malah menyalahkan rakyat Jawa Tengah yang jelas telah banyak berkorban untuk partai kalian. Apakah ini sikap seorang pemimpin sejati? Apakah ini yang disebut dengan perjuangan untuk rakyat? Kami bukan budak seperti yang kalian kira. Kami adalah rakyat yang cerdas dan memiliki hak untuk dihormati. Tidak ada tempat bagi penghinaan dalam dunia politik. Kami mengingatkan kepada kalian bahwa tanpa rakyat, kalian tidak ada artinya. Berhentilah merendahkan kami. Hormatilah kami sebagaimana kami menghormati kalian. Jika kalian benar-benar ingin menjadi pemimpin yang bijaksana, tunjukkanlah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata hina yang tidak pantas. Dengan hormat, warga Jawa Tengah. Oke, itu tadi ya teman-teman videonya. PDIP sudah tidak berhak seharusnya ya marah-marah lagi ya kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah milik seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi dalam kemajuan membangun bangsa ini gitu ya. Jadi bukan lagi miliknya PDIP gitu ya, itu udah resmi secara gamblang. Dan ya seharusnya dari pihak PDIP pun maupun Hasto tidak ada hak lagi seharusnya untuk mengangkat, membahas, menghina apapun keluarganya Pak Jokowi, karena tidak bagian dari anggota gitu ya. Ini teman-teman ya, kalau Pak Jokowi sudah dinyatakan tidak merupakan bagian dari PDIP, maka Hasto dan kawan-kawan tidak menyerang lagi ya. Saya inginkan
Jangan pernah menyerang lagi Pak Jokowi beserta keluarga, ya. Ingat itu gitu. 80% saya yakin masyarakat Indonesia bersyukur gitu ya. Akhirnya Pak Jokowi terhindar dari kelompok orang-orang koruptor gitu ya. Kalau yang ininya, yang selalu memfitnah ya, mengata-ngatai gitu ya, apa negatif-negatif lainnya dan sebagainya ya. Dan semoga saja Pak Jokowi jauh-jauh lah dari lebah kehinaan itu. Ya, udah capek itu. Pak Jokowi udah capek kerja gitu kan, malah dihancurkan gitu ya, diolok-olok seperti itu tidak bagus lah gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup segitu aja teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe teman-teman ya, ini channel baru. Oke teman-teman, saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye.